Aksi ekstremisme, terorisme, dan radikalisme di Indonesia memasuki fenomena atau tren dengan melibatkan perempuan sebagai pelaku. 12,2% ini dari 274 juta penduduk. Berarti masih besar lah ya, dibandingkan sebelumnya sih memang sudah sangat drastis menurun. Nah, 85% dari 12,2% indeks potensi radikalisme tersebut adalah generasi milenial. Nah, secara universal ya, perempuan dan anak juga ya, itu sebenarnya dikategorikan sebagai pihak korban jika terlibat dalam kegiatan terorisme. Artinya ini lebih banyak peran dari kaum pria yang mengajak, memanfaatkan kaum wanita, mengeksploitasi kaum wanita yang dari berbagai pengalaman yang ada, data empirik banyak melibatkan wanita. Di awalnya itu sebagai pendukung, termasuk penyuplai logistik, penyampai informasi. Beberapa alasan kelompok teroris mulai melibatkan perempuan dalam kegiatan aksi ekstremisme, terorisme, dan radikalisme antara lain adalah tingkat loyalitas yang tinggi, status perempuan sebagai pendamping atau istri secara fungsi sosial dianggap harus patuh, dan peranan perempuan sebagai ibu yang memiliki nilai strategis dalam menanamkan nilai radikalisme kepada anak-anak. Menemukan bahwa dari sisi militansi, ternyata perempuan itu jauh lebih militan. Walaupun mereka bergerak tidak dalam bentuk fisik sebagaimana lelaki. Tetapi misalnya dari sisi konsistensi ya, memegang teguh prinsip, memegang teguh ideologi. Mereka ini jauh lebih loyal terhadap ideologi terorisme dibandingkan pelaku laki-laki. Jadi mereka diminta untuk menjadi pendukung utama dari gerakan ini dengan melakukan peran-perannya di skala domestik tadi, dengan tidak mempertanyakan apa yang dilakukan oleh suaminya, dengan tidak mempertanyakan mengapa kekerasan itu menjadi pilihan dalam hidup menangani situasi-situasi yang begitu rupa ragam ketertindasannya. Nah, dari sana baru pelan-pelan orang akan diajak ya untuk terlibat, untuk mengambil posisi yang lebih boleh dibilang lebih ekstrim lagi, yaitu untuk menyatakan dirinya saya langsung menjadi martirnya, menjadi pihak yang akan hadir gitu ya. Dan ini juga menggunakan, sekali lagi, dia juga menggunakan stereotipi yang ada di dalam masyarakat. Sebenarnya kalau mereka terlibat di dalam terorisme itu bukan berarti ada pelanggaran hak di dalamnya ya. Tapi bagaimana kemudian mereka merasa harus mengikuti tadi pola-pola yang sudah terdoktrinasi oleh pola-pola budaya, oleh pola-pola penafsiran agama yang kemudian mempolakan bahwa perempuan itu harus menurut apa yang dikatakan suami misalnya. Perempuan itu harus menurut kepada orang-orang yang dianggap itu punya otorisasi dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian mempolakan pikiran-pikiran mereka. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memberikan perhatian besar terhadap potensi perempuan dalam aksi ekstremisme, terorisme, dan radikalisme. Secara spesifik, kita sudah beberapa tahun ini mengedepankan peran wanita sebagai agen perdamaian. Itu tergambar dari program-program kita bersama dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme yang dilaksanakan hampir di seluruh provinsi ya, di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa dengan dialog yang dilaksanakan, dengan meningkatkan peran kapasitas kaum wanita untuk menjadi yang terdepan dalam agen perdamaian, itu diharapkan dapat menjadi sebuah dorongan, motivasi agar kaum wanita menjauhkan cara-cara yang ekstrim. Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme, BNPT melakukan pencegahan melalui 3 hal, yakni kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi.
Pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di sebaran wilayah Indonesia menjadi salah satu perwujudan pencegahan aksi ekstremisme, terorisme, dan radikalisme. Ya, 3 strategi tadi kalau untuk kesiapsiagaan nasional kami membentuk yang namanya FKPT, Forum Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, ada di 34 provinsi. Nah, FKPT ini terdiri dari para akademisi, ada ulamanya atau tokoh agama, ada tokoh media, ada tokoh pemuda, ada tokoh perempuan, dan ada sivitas akademika. BNPT saat ini memprioritaskan 5 daerah, ya. Yang pertama 5 daerah itu antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Tengah. Ya, 5 daerah itu yang menjadi prioritas untuk tahun program kegiatan tahun 2022 ini. Ya. Sebagai bagian dari upaya pencegahan terorisme, BNPT melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) bekerja sama dengan dinas terkait dan organisasi masyarakat keagamaan untuk melakukan pencegahan paham dan aksi ekstremisme, terorisme, dan radikalisme, mulai dari lini paling dasar, yakni pemberdayaan perempuan, dengan menguatkan peranan perempuan yang mandiri dan cerdas dalam rumah tangga dan kehidupan masyarakat. Ketenangan ibu kota Jawa Timur, Surabaya, terusik pada Minggu pagi 13 Mei 2018 silam. Kota pahlawan digegerkan serangan terorisme ke 3 rumah ibadah yang dilakukan oleh sebuah keluarga dengan melibatkan peran ibu dan anak-anaknya. Sehari berselang, markas Polrestabes Surabaya menjadi giliran serangan serupa yang juga melibatkan perempuan dan anak-anak. Upaya Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di tingkatan provinsi melakukan deteksi dan pencegahan aksi terorisme dengan menggandeng tokoh perempuan dan organisasi perempuan seperti yang dilakukan FKPT Jawa Timur. Ya, kalau di FKPT sebetulnya salah satu program kami memang kelompok sasarnya adalah perempuan dan anak, karena salah satu bidang di FKPT itu adalah bidang perempuan dan anak. Dan itu sudah kami lakukan sejak tahun 2013. Kami bekerja sama dengan berbagai organisasi perempuan di level daerah, gitu ya, bahkan melibatkan teman-teman aktivis perempuan yang ada di level nasional. Jadi kita terus bergerak bersama dengan teman-teman organisasi perempuan untuk memberikan pemberdayaan kepada perempuan, dan kami dulu sejak tahun 2013 itu kami menjuluki program kami untuk perempuan itu adalah perempuan sebagai agen perdamaian. Pencegahan peran perempuan dalam aksi terorisme juga menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan DP3AK Jawa Timur yang turut bersinergi bersama dengan FKPT melalui pemberdayaan perempuan.
Tentu DP3AK ini nggak bisa sendirian ya di dalam melaksanakan tugas seperti yang mana tadi saya sebutkan bahwa kita juga ada kerjasama dengan 7 organisasi perempuan. Salah satunya adalah BKW, Badan Kerjasama Organisasi Wanita. Ini pun membawahi 45 organisasi wanita. Dalam setiap kegiatan dari seluruh Jawa Timur semua bergerak, ada Muslimat, ada Fatayat, ada tim penggerak PKK dan sebagainya. Nah ini kita bermitra dengan mereka, kerjasama. Kita mengadakan sosialisasi, mengadakan penjangkauan, mengadakan pemulihan, selalu bersama-sama dengan organisasi perempuan ini dan keagamaan. Jadi begini, sebelum ada bom gereja yang meledak di Jawa Timur itu, sebenarnya Muslimat ini punya pertemuan berkala, para pendai, para daiyah, para mubalek perempuan, itu pertemuan berkala yang isinya kontennya itu mengikuti kebutuhan yang ada. Salah satu yang telah kami lakukan adalah pertemuan para mubalek, waktu itu di Pondok Al-Hikmah Purwasri Kediri, membahas tentang terorisme. Kalau secara khusus itu memang kita tidak ada program khusus ya, tetapi biasanya kita integrasikan. Misalnya gerakan sayang anak, ya itu juga termasuk juga di dalamnya. Gerakan keluarga sakinah, kemudian bagaimana ketika kita itu mempunyai rasa peduli ya kepada kaum du'afa, ya orang-orang yang posisinya lemah, baik itu mereka orang-orang yang seagama ataupun juga lintas agama. Kalau kita sudah bicara kemanusiaan itu kan tidak terbatas pada agama yang kita peluk saja, tapi siapa saja, kan itu adalah urusan-urusan kemanusiaan yang harus kita lindungi ya, saya kira begitu. Di sisi lain, organisasi lain seperti Wahid Foundation juga bergerak cepat untuk menjaga perdamaian di akar rumput seraya melakukan usaha pemberdayaan perempuan yang dikenal dengan nama Desa Damai. Beberapa tahun terakhir saya mendampingi atau membantu Wahid Foundation yang punya program Desa Damai di Malang pada khususnya. Wahid Foundation bekerja sama dengan 5 desa di Kabupaten Malang dan Kota Batu menginisiasi Desa Damai. Apa itu Desa Damai? Adalah sebuah usaha masyarakat dan pemerintah desa untuk melakukan upaya pencegahan ekstremisme di tingkat akar rumput dengan menjadikan perempuan sebagai aktor utama penggerak perdamaian desa. Sebenarnya Desa Damai itu kita deklarasi Desa Damai itu untuk memperkuat komitmen masyarakat. Komitmen masyarakat untuk membangun perdamaian dan juga kesetaraan keadilan gender untuk kehidupan bersama, Mas. Nah, di situ di Desa Damai itu kita bukan hanya desa kita damai, kita udah deklarasi. Itu masih ada tugas kita untuk berikutnya, bagaimana kita mengadakan rencana aksi untuk mewujudkan bagaimana desa kita itu damai. Nah, upaya berbagai instansi pemerintahan dan organisasi masyarakat terbukti telah menghasilkan pendekatan yang cukup berdampak nyata dengan melandainya kasus terorisme di Jawa Timur dalam beberapa waktu terakhir. Sementara itu di Jawa Barat yang juga sempat terusik oleh kasus terorisme, pendekatan lain dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan kehadiran Pusat Pelayanan Keluarga dan Sekoper Cinta.
aksi terorisme kerap terjadi di Provinsi Jawa Barat. Sejak 2011, beberapa kasus terorisme yang pada beberapa kasus dilakukan oleh kaum perempuan. Ini tidak bermaksud membuka luka lama ya, jadi tidak bisa dipungkiri data fakta media juga sudah mengekspos. Ada 8 yang sudah kejadian di Jawa Barat, yang paling awal-awal itu ketika di Mapolres Kota Cirebon. Kan hari Jumat ada masjid, ketika Jumatan semua masuk ke sana, tidak ada kecurigaan segala. Tapi apa yang terjadi ternyata terjadi ledakan. Kemudian juga ada bom panci di Cicendo, kemudian ada berbagai aktivitas pemboman. Saya menghitung ada 8 data yang kami himpun ya. Itu hal yang sangat extraordinary menurut kami, luar biasa, sehingga ini bagaimana kita ada upaya-upaya untuk pencegahan. Pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Bandung, Arvin Sudirman, menilai keberadaan kaum perempuan dalam aksi terorisme tidak dapat dilepaskan dari dinamika aksi terorisme internasional seperti model perlawanan yang diterapkan Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS beberapa tahun silam. Kita tahu bahwa banyaknya laki-laki yang kemudian menjadi teroris, kemudian mereka mati. Pemikiran ini diteruskan oleh keluarganya, begitu. Nah, keluarganya tentu saja yang paling dekat itu adalah istrinya, gitu. Lalu kemudian anak-anaknya. Nah, inilah yang kemudian membuat gerakan ISIS di Irak, Suriah pada saat dulu, kan sekarang ISIS sudah kalah kan, itu tidak memandang gender, gitu. Bisa laki-laki, bisa perempuan, yang penting adalah ideologinya tersampaikan. Nah, seperti itu, gitu. Karena banyaknya laki-laki atau suami yang mati, ya maka ingin disusul juga oleh keluarganya, seperti itu. Tapi ya memang yang paling utama itu adalah kelompok ISIS ini tidak mengharamkan atau tidak tidak melarang perempuan itu ikut untuk berjuang. Kira-kira bahkan punya pasukan khusus sendiri gitu di ISIS-nya. Jadi heavy-nya tugas kami adalah pencegahan. Nah, pencegahan ini tentunya juga kami melihat berbagai aspek, termasuk beberapa kasus sebelumnya ada yang dilakukan oleh perempuan, ada yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, ini juga jadi perhatian khusus. Nah, untuk masalah ini kami kolaborasi dengan BP3 AKB secara kedinasan, dengan Dinsos di provinsi ya levelnya, dengan BIN, termasuk juga di kabupaten kota melakukan hal yang sama. Karena secara data faktual mereka lebih dapat termasuk tupoksinya di situ. Jadi FKPT lebih banyak mengkolaborasikan, mengkoordinasikan. Ketika langkah yang harus kita lakukan bersama sudah terkoordinasi dengan baik sehingga bisa berjalan dengan normal. Itu yang kita harapkan. Koordinasi, sosialisasi, serta komunikasi dengan berbagai pihak terus dilakukan FKPT Jawa Barat untuk mencegah kejadian terorisme. Salah satunya dengan menggandeng kaum perempuan di bawah binaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Jawa Barat sebagai salah satu upaya membenteng anggota keluarga terpapar paham radikalisme. Nah, di sininya peran ibu. Peran ibu ini dalam meningkatkan ketahanan keluarga, termasuk fungsinya dalam memenuhi 8 aspek keluarga tadi. Tentunya untuk mencapai ketahanan keluarga yang dibaliknya adalah seorang ibu. Jadi seorang ibu ini harus terus-menerus diberikan pengetahuan, diberikan sosialisasi, diberikan ruang yang terbuka untuk menerima informasi sehingga dia tahu potensi-potensi apa yang bisa membahayakan dirinya dan juga keluarganya. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana DP3 AKB Jawa Barat membentuk Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga di setiap kabupaten dan kota madya. Lembaga ini dibentuk untuk menguatkan pengasuhan positif kepada anak yang memegang peranan besar mencegah anggota keluarga terpapar paham radikalisme.
Pusat Pembelajaran Keluarga atau yang kita sebut sebagai Puspaga adalah salah satu lembaga di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia hadir dalam rangka untuk menguatkan pengasuhan positif kepada anak. Pengasuhan positif ini tentu saja ada dua yang ingin kita kuatkan. Pertama, institusi keluarga itu sendiri, kemudian orang tua. Di situ ada orang tua dan anak, ada ayah dan ibu, dan kepada anak itu sendiri. Interaksi di antara mereka inilah yang kemudian diperhatikan, termasuk nilai-nilai penanaman. Upaya lain untuk memberdayakan kaum perempuan dihadirkan pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita atau yang dikenal dengan program Sekoper Cinta. Nah, maka hadirnya Sekoper Cinta ini dimulai dari keinginan kami semua untuk membuat program-program yang dijalankan selama ini betul-betul bisa memberikan manfaat. Jadi kami ini menyusun modul itu berdasarkan dengan kebutuhan masyarakat Jawa Barat gitu. Jadi memang dilakukan survei awal, kemudian juga didukung oleh berbagai elemen. Jadi kami berkolaborasi dengan akademisi, kemudian juga para pengusaha, pemerintah dan lain sebagainya untuk menghadirkan modul yang memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan gitu ya untuk kemudian dipergunakan di 27 kota kabupaten. Gebrakan sekolah non formal ini pun disambut hangat oleh kaum perempuan yang ingin mengembangkan diri. Meski terdapat sejumlah tantangan, mereka dengan antusias mengikuti program Sekoper Cinta agar meningkatkan keahlian dan pengetahuan. Pelajaran yang kami terima dari sekolah Sekoper Cinta banyak sekali yang kami terima, dari pembelajaran mengenal diri sendiri, cara mendidik anak, cara pengelola keuangan, cara bersosialisasi, dan pelatihan-pelatihan yang kami dapatkan. Biasanya kan emang karena kebanyakan kan sekarang jadi ibu rumah tangga kan pasti diam di rumah ya, nggak ada kegiatan. Lagian untuk menambah ilmu aja sih, biar lebih tahu apa sih sebenarnya, pastilah program pemerintah pasti yang terbaik buat perempuan-perempuan sekarang kan, nggak usah ngandelin laki-laki lah ya sekarang mah, jadi harus jadi wanita tangguh tanpa mengandalkan keuangan dari suami juga gitu. Jadi pengen tahu, pengen nambah ilmu. Masalah ekstremisme, terorisme, dan radikalisme yang melibatkan perempuan dapat dicegah sedini mungkin dengan melakukan sosialisasi dan pemberdayaan perempuan ke dalam berbagai kegiatan atau keahlian yang mampu meningkatkan keahlian dan pengetahuan diri sehingga dapat menjadi perisai awal. Perempuan memegang peranan penting dalam memutus munculnya generasi terorisme dengan berperan sebagai istri dan ibu yang mampu menanamkan nilai keselarasan dalam keluarga.